Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang revolusi industri transformasi masyarakat. Namun untuk mengenal saya lebih jauh lagi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM F0612110008, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Baik, langsung saja teman-teman, kita masuk di materi. Yang pertama, munculnya zaman industri. Proses industrialisasi di Eropa Barat dimulai karena sejumlah alasan. Eropa Barat lebih kaya dibandingkan dengan banyak bagian di dunia lain, dan kekayaannya tersebar lintas kelas masyarakat yang lebih banyak. Akumulasi modal didukung oleh perluasan perdagangan yang cepat, baik di luar negeri maupun di daratan, selama abad ke-16 dan ke-17. Nah, meningkatnya populasi dan produktivitas pertanian juga membantu memicu industrialisasi. Pertumbuhan populasi Eropa yang besar pada abad ke-19 menyediakan baik konsumen maupun tenaga kerja bagi industri. Namun pada abad ke-18, pola-pola tradisional pertanian dihentikan di Eropa Barat. Tanah yang dulunya digunakan secara bersama oleh para penduduk desa untuk tempat hewan-hewan merumput diklaim untuk penggunaan pribadi. Biasanya pemilik tanah yang luas mengambil keuntungan dari kekuasaan hukum dan mengajukan klaim atas tanah bersama ini. Akibatnya, penggunaan tanah semakin lebih efisien. Melalui pertanian konversi yang merotasi lahan dan produksi padi-padian digantikan tanaman polong-polongan, dilanjutkan rerumputan, petani bisa membuat lahan mereka tetap berproduksi, bukannya membiarkan tanah mereka begitu saja. Namun akan bisa tetap berproduksi dan bisa digunakan selama berabad-abad. Akhirnya, dua tradisi budaya Eropa memainkan peran penting dalam munculnya industrialisme. Pertama ialah individualisme yang berakar baik pada Renaissance atau Reformasi. Tradisi budaya kedua yang mendorong industrialisasi ialah tingginya nilai yang diberikan orang Barat pada pengertian rasional dan pengendalian atas alam. Sejarawan David S. Landes menyimpulkan bahwa baik individualisme maupun tradisi akal memberi Eropa keuntungan yang sangat besar dalam penemuan dan penggunaan teknologi baru. Kehendak untuk menguasai pendekatan rasional kepada masalah-masalah yang kita sebut metode ilmiah, persaingan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan secara bersama-sama, hal ini mematahkan perlawanan, cara-cara warisan dan membuat perubahan menjadi kebaikan yang positif. Nah, sekarang kita masuk di Britania yang pertama. Britania ini memiliki beberapa keuntungan yang memampukannya untuk bertindak sebagai pelopor. Masyarakat di Britania ini berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan proses industrialisasi di Britania, dan terbukti usaha-usaha mereka memunculkan perubahan-perubahan di bidang teknologi. Bisa kita lihat pada perubahan-perubahan teknologi seperti adanya industri kapas yang produksi kapas di Britania yang meluas sampai 10 kali lipat antara 1760 dan 1785, kemudian 10 kali lipat lagi antara 1785 dan 1825. Selain itu, adanya juga penemuan alat tenun, kemudian penemuan sistem pabrik yang membuat pekerjaan lebih efisien, kemudian kemunculan mesin uap, industri besi, bahkan ke transportasi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini membuat masyarakat di Britania berubah. Pertumbuhan yang begitu banyak dengan perencanaan atau pengendalian yang begitu sedikit menyebabkan kota-kota atau masyarakat berubah. Kota-kota itu mempunyai sanitas yang sedikit, tidak ada pencahayaan, perumahan yang kumuh, transportasi yang buruk, dan
kurang aman. Pokoknya dalam masyarakat Britania, karena adanya kepadatan penduduk sehingga membuat hidup mereka di rumah-rumah yang sedekat mungkin dengan pabrik-pabrik yang memunculkan banyak penyakit yang dan juga menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup dalam Britania saat itu. Selain itu juga terjadi perubahan dalam struktur sosial. Perkembangan industri dan niaga menyebabkan perkembangan yang selaras kaum borjuis, suatu kelas menengah yang terdiri dari orang dari keturunan biasa yang terlibat dalam perdagangan dan usaha-usaha kapitalis lainnya. Dalam perubahan struktur sosial ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dan jabatan yang berbeda-beda antara kaum elit pemilik tanah, kaum menengah, kaum kelas pekerja, bahkan para tukang ahli. Mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Juga para nelayan, mereka semua memiliki pekerjaan dan jabatan yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk pada kehidupan kelas pekerja. Kehidupan kelas pekerja ini sangat tidak mudah karena kadang-kadang dibandingkan dengan kehidupan mereka di desa, mungkin kehidupan mereka di desa mungkin pekerjaan mereka akan lebih ringan, meskipun pekerjaan di desa akan lebih sedikit dan mungkin akan lebih sulit ditemukan. Namun kehidupan kelas pekerja saat itu sangat sulit di kota dibandingkan dengan di desa. Kondisi pekerjaan mereka sangat mengerikan, seperti tempat-tempat mereka bekerja seperti pabrik-pabrik yang kotor, mengerikan, yang tidak berventilasi, yang kadang juga berbahaya bagi diri mereka. Kemudian mereka bekerja keras dalam berjam-jam yang sangat panjang, dan yang lebih parahnya lagi, mereka akan didenda jika melakukan kesalahan, dan ketika mereka mengalami kecelakaan, mereka tidak akan diperhatikan, mereka tidak akan dirawat, mereka akan langsung dipecat sesuka hati oleh majikan mereka. Mereka sering tinggal di rumah-rumah yang tidak layak, yang kotor. Kehidupan mereka sangat tidak diperhatikan. Kehidupan yang sangat buruk ini kemudian memicu munculnya pembaruan di Britania. Meskipun Britania adalah negara yang paling bebas di Eropa pada dasawarsa abad ke-19, namun Britania jauh dari demokratis. Sejumlah anggota parlemen mendesak dilakukannya pembaruan tepat pada waktunya. Pada 1828, parlemen mencabut undang-undang abad ke-17 yang pada hakikatnya menghalangi kaum non-konformis untuk mendapat posisi di pemerintahan dan universitas. Pada tahun berikutnya, para penganut Katolik mendapat hak untuk duduk di parlemen. Pada 1833, perbudakan dihapuskan di Kekaisaran Britania. Pembaruan ini berpusat pada perluasan hak memilih dan pemberian hak untuk memilih pada kota-kota industri yang baru terus-menerus meningkat. Pengesahan pembaruan rancangan undang-undang akan dilakukan, akan tetapi Majelis Tinggi menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang itu, sehingga terjadi huru-hara dan pemogokan di banyak kota dan pertemuan-pertemuan massal, baik para pekerja maupun orang-orang kelas menengah, terjadi di seluruh negeri. Sehingga Raja William pada 1830 sampai 1837 menjadi yakin untuk banyak politisi bahwa situasi ini berpotensi revolusioner, sehingga untuk mengurangi bahaya yang akan timbul dalam situasi ini, dia mengancam akan menambah jumlah pendukung rancangan undang-undang itu di dalam majelis tinggi dengan menciptakan tandingan yang baru, sehingga ancaman itu membuat mereka setuju dan
segera mengesah dan rancangan undang-undang itu disahkan. Para pekerja sedikit mendapat kelegaan ketika para kaum humanis mendesak parlemen untuk mengesahkan Undang-Undang Pabrik 1833 yang mengesahkan bahwa anak yang berada di bawah umur 13 tahun tidak boleh bekerja lebih dari 9 jam sehari, dan tidak ada anak yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun yang boleh bekerja lebih dari 69 jam dalam seminggu. Nah, pada awalnya para pekerja sangat marah dengan larangan ini karena mereka berpikir bahwa mereka akan kekurangan penghasilan ketika anak mereka tidak bekerja. Namun, perlahan-lahan para pekerja juga mulai menyetujui hal ini. Setelah itu, muncul gerakan reformasi Karis yang selama 1830-an sampai 1840-an. Kaum Karis ini menghasut dilakukannya pembaruan demokratis seperti hak suara orang dewasa yang universal, surat suara yang rahasia, gaji dan penghapusan persyaratan kekayaan untuk anggota parlemen, dan pertemuan-pertemuan tahunan parlemen. Semua tuntutan Karis kecuali pemilihan tahanan untuk para anggota parlemen pada akhirnya terwujud. Setelah kematian Karisme ini, usaha politik terakhir kaum Karis dipimpin oleh Fergus O'Connor, seorang Irlandia yang karismatik yang mengorganisir demonstrasi massa untuk menghadirkan petisi yang sangat besar atas tuntutan-tuntutannya kepada parlemen pada 1848. Pada permulaan abad ke-19, pendidikan dasar di Britania dikelola oleh individu-individu swasta dan organisasi-organisasi gereja. Sekolah-sekolah dibiayai oleh sumbangan, dana bantuan, dan uang sekolah yang dibayar oleh para siswa. Ya, sehingga pemerintah ini sama sekali tidak membiayai dan tidak mendorong pendidikan pada saat itu, sehingga tidak banyak dari kaum miskin ini, anak-anak dari kaum miskin yang memasuki sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan saat itu. Pemerintah sama sekali tidak membiayai dan tidak mendorong anak-anak untuk bersekolah, anak-anak miskin untuk bersekolah. Banyak pejabat pemerintah takut kalau mendidik kaum miskin akan mendorong kerusuhan. Akan tetapi banyak orang Britania yang mewarisi keyakinan pencerahan pada pendidikan, menginginkan penyekolahan kaum miskin. Pada 1833, parlemen mulai menyisihkan dana yang kecil untuk pendidikan dasar. Dana ini tidak mencukupi sehingga pada 1869 hanya sekitar separuh dari seluruh anak usia sekolah yang bersekolah. Undang-Undang Pendidikan 1870 memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk membangun sekolah-sekolah dasar, sehingga pada 1891 sekolah ini gratis dan kehadiran anak diwajibkan. Serikat-serikat membuat suatu kemajuan di dalam melindungi anggota mereka dari pengangguran dan kondisi-kondisi kerja yang berbahaya, tetapi pemogokan atau yang tetap tidak sah secara resmi hingga 1875 jarang berhasil dan sering ditindas dengan paksa. Tidak seperti negara-negara daratan, Britania terhindar dari revolusi karena adanya pembaruan-pembaruan yang tepat waktu pada 1830-an dan 1840-an yang disebut bahwa pembaruan akan mencegah revolusi. Britania adalah simbol untuk semua orang yang berargumen untuk melakukan pembaruan daripada revolusi. Akan tetapi, di bagian Eropa lainnya pada 1848, argumen-argumen seperti itu tidak banyak berhasil. Masalah-masalah yang diciptakan oleh industrialisasi yang pesat mempengaruhi secara mendalam pemikiran politik dan sosial. Liberalisme yang mulai sebagai suatu usaha untuk melindungi hak-hak individu dari otoritas negara yang menindas. Kaum liberal awal abad ke-19 melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan alamiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Mereka takut
bahwa campur tangan negara di bidang ekonomi untuk memperbaiki penyakit-penyakit sosial akan mengganggu pasar besar, mengancam kemerdekaan pribadi, dan menghalangi kesejahteraan sosial. Akan tetapi, pada waktunya kaum liberal mengubah pendirian mereka. Pertama, mereka mendukung tindakan pemerintah untuk menyediakan pendidikan atau kesempatan bagi semua orang, dan kemudian akan menerima prinsip negara membantu kaum miskin. Mereka tiba pada keyakinan bahwa keadilan menghendaki perlindungan terhadap keruntuhan ekonomi untuk orang-orang yang tidak berdaya, dan bahwa pembaruan mungkin tanpa kehilangan keuntungan-keuntungan kapitalisme atau mengorbankan kemerdekaan pribadi. Lain lagi dengan sosialisme awal, kaum sosialis beranjak lebih jauh dari kaum liberal. Mereka berargumen bahwa keprihatinan kaum liberal terhadap kebebasan dan kesamaan individu berdampak kecil pada kemiskinan, penindasan, dan ketidaksamaan kasar yang mengganggu masyarakat modern. Kaum sosialis mengklaim cita-cita liberal melindungi orang dan harta kaum kaya, sementara mayoritas terperosok di dalam kemiskinan dan ketakberdayaan. Lain juga dengan Saint-Simon. Henry Comte de Saint-Simon 1760 sampai 1825 melepaskan gelarnya semasa Revolusi Prancis dan dengan bersemangat mengkhotbahkan peluang untuk suatu masyarakat yang baru. Dia percaya bahwa dia mempunyai misi untuk mengoreksi masyarakat. Visinya mengenai masyarakat terorganisasi secara ilmiah yang dipimpin oleh ahli yang terlatih merupakan daya yang kuat di kalangan intelektual abad ke-19 dan sangat hidup sekarang ini di kalangan orang-orang yang percaya pada suatu masyarakat teknokratis. Sosialis awal lainnya dari Prancis yaitu Charles Fourier 1772 sampai 1837 percaya seperti kaum romantik masyarakat berkonflik dengan kebutuhan-kebutuhan alamiah manusia dan bahwa ketegangan ini bertanggung jawab atas kesengsaraan manusia. Fourier berusaha menciptakan komunitas-komunitas kecil untuk memungkinkan pria dan wanita menikmati kesenangan yang sederhana. Fourier beranggapan bahwa perkawinan melecehkan sifat dasar pria maupun wanita karena monogami membatasi kebutuhan-kebutuhan seksual mereka dan mempersempit ruang lingkup kehidupan mereka hanya untuk keluarga. Padahal, orang harus memikirkan diri mereka sebagai bagian dari keluarga seluruh umat manusia. Kemudian, pada 1799, Robert Owen atau 1771 sampai 1858 menjadi bagian dari pemilik dan manajer pemintalan kapas New Lanark di Skotlandia. Resah dengan meluasnya perlakuan yang buruk terhadap pekerja, Owen bertekad untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pada karyawannya dan membuktikan adanya kemungkinan untuk berbuat demikian tanpa menghancurkan keuntungan. Persis seperti banyak pendukung pencerahan, Owen juga beranggapan bahwa lingkungan adalah pembentuk karakter yang utama, bahwa kebodohan, alkoholisme, dan kejahatan kaum miskin berasal dari kondisi tempat tinggal yang buruk. Pendidikan publik dan pembaruan pabrik, kata Owen, akan membuat para warga negara kaum miskin menjadi lebih baik. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman bahwa seperti Revolusi Perancis, revolusi industri sangat membantu dalam memodernkan Eropa. Pada akhirnya, ia mengubah setiap segi masyarakat. Revolusi industri mempercepat langkah modernisasi. Seiring dengan perjalanan waktu, arti penting desa-desa pertanian dan produksi kerajinan pudar karena kota-kota dan pabrik-pabrik. Revolusi industri adalah suatu daya yang besar untuk demokratisasi selama abad ke-19, mula-mula kelas menengah dan kemudian kelas pekerja mendapat hak pilih. Revolusi industri
juga mempercepat sekularisasi kehidupan orang Eropa. Meskipun revolusi industri menciptakan banyak masalah, beberapa di antaranya masih ada sampai sekarang. Ia adalah kemenangan yang sangat besar. Pada akhirnya, revolusi industri memungkinkan standar kehidupan manusia tertinggi di dalam sejarah manusia dan menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan sosial, partisipasi politik dan pendidikan, dan perkembangan budaya.